Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak kelas 5, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Bapak pada kesempatan hari ini. Bapak akan melanjutkan materi pembelajaran tematik kelas 5, yaitu tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, dan hari ini Bapak akan memberikan pembelajaran yang kedua. Adapun muatan pada pembelajaran kedua ini yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan Seni Budaya. Nah, tujuan pembelajaran pada pembelajaran kedua ini adalah yang pertama, menuliskan pokok pikiran dan membuat pertanyaan sehubungan dengan bacaan, kemudian menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan makanannya, dan menyanyikan salah satu lagu bertemakan hewan. Bapak ingatkan kembali, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok dalam teks non-fiksi. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Nah, bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf? Cara menentukan pokok pikiran atau ide pokok pada paragraf dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Dan yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan akhir paragraf. Bapak lanjutkan ke materi pembelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran IPA. Pada kesempatan ini, kita akan belajar yaitu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, cobalah kalian amati gambar ketiga hewan berikut. Nah, ketiga hewan tersebut memiliki jenis makanan yang berbeda. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu herbivora, golongan kedua karnivora, dan golongan ketiga omnivora. Herbivora, kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan disebut dengan kelompok herbivora. Contoh hewan yang termasuk kelompok ini adalah sapi, kuda, kelinci, dan kerbau. Karnivora, kelompok hewan yang memakan hewan lain disebut dengan karnivora. Nah, sebagian besar merupakan hewan buas dan liar. Contohnya adalah singa dan harimau. Omnivora, kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain disebut dengan omnivora. Nah, orangutan, gorila, monyet merupakan beberapa contoh hewan ini. Nah, mari kita lihat contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam kelompok atau golongan herbivora. Ada badak, ada kerbau, ada kuda, ada tapir, ada onta, jerapah, kemudian ada gajah. Di sini ada domba, ada sapi, ada kelinci, panda, maupun rusa ya. Itu adalah contoh hewan-hewan yang termasuk dalam herbivora atau yang makanannya adalah tumbuhan. Kemudian contoh hewan yang termasuk karnivora, di sini ada ikan pemakan ikan lain ya. Kemudian ada elang, singa, harimau, dan ada anjing atau serigala ya. Itu merupakan contoh hewan yang makanannya berupa hewan atau daging. Nah, contoh hewan yang termasuk golongan omnivora adalah babi, burung gagak, ayam, tikus, orangutan, dan monyet. Demikian untuk pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya Bapak akan melanjutkan ke muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Sebuah lagu terdiri atas banyak sekali bagian yang membentuknya. Lagu akan terdengar indah sebab aneka macam unsur musik yang digabungkan. Adapun unsur-unsur yang membentuk sebuah lagu, salah satunya ialah tangga nada. Tangga nada yaitu urutan nada yang disusun secara berjenjang. Tangga nada diatonis ialah tangga nada yang mempunyai 2 jarak tangga nada. Nada-nada piano dan organ termasuk sistem diatonis. Tangga nada diatonis ada beberapa macam, diantaranya yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada mayor yakni tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, 1, setengah, 1, 1, setengah. Sedangkan tangga nada minor ialah tangga nada diatonis yang susunan nada-nadanya berjarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1.
Nah, tahukah kamu bahwa binatang sering dijadikan inspirasi oleh pengarang lagu untuk menciptakan sebuah lagu? Nah, berikut ini adalah salah satu lagu dengan tema hewan yang memiliki tangga nada mayor, yaitu berjudul Anak Kambing Saya. Mari kita coba menyanyikan lagu ini. Silakan didengarkan ya. Ya, demikian tadi contoh lagu bertemakan hewan dengan tangga nada mayor. Nah, baiklah anak-anak, demikianlah materi untuk pembelajaran kita pada pembelajaran kedua ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap bisa mengerjakan tugas dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Baik, sekian untuk pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.